Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membicarakan tentang gegabahnya, tentang teledornya negara dalam menjaga ideologinya. Ideologi apa itu? Ya, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pijakan negara, sebagai sistem penyelenggaraan negara yang sudah disepakati bersama, final. Jadi tidak ada lagi ideologi lain yang bisa merubah Pancasila ini, kecuali ada konsensus seluruh rakyat Indonesia menginginkan ideologi baru lewat musyawarah MPR DPR. Silahkan, kata Bung Karno. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Pancasila ini ternyata sudah terbukti bermanfaat, sudah banyak hasilnya, sudah membawa Indonesia kepada kedamaian. Alhamdulillah. Itulah hasil tirakat, hasil ijtihad, diantaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Mbah Hashim, dan juga hasil pemikiran daripada founding fathers kita, Bung Karno, Muhammad Yamin, Bung Hatta, dan lain-lain yang memberikan sumbangsihnya bagi Pancasila. Semua mengeluarkan pemikirannya, mengeluarkan ijtihadnya masing-masing, dan kemudian finalisasinya ada pada Mbah Hashim Asy'ari yang diminta Bung Karno untuk menjadikan Pancasila ini sebagai dasar bagi negara yang baru terbentuk, yaitu Indonesia. Mbah Hashim juga bukan tanpa kekhawatiran bahwa Pancasila ini akan memadamkan api dakwah Islam, bukan tidak khawatir. Bukan tidak khawatir Pancasila ini akan menjadi berhala baru, pengganti agama. Bukan tanpa kekhawatiran itu. Tetapi setelah ditelaah, ternyata Pancasila ini berunsur pada Islam. Ada ketuhanannya, ada kemanusiaannya, ada keadilannya, ada persatuannya, ada musyawarahnya, dan lain sebagainya yang ada dalam 5 silanya itu. Dan juga merupakan pengajaran-pengajaran dari agama lain yang juga sama. Universalitas Pancasila itu umumiyah kepada seluruh agama. Maka agama lain pun menyetujui. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ijtihadnya Mbah Hashim, tirakatnya, sampai beliau puasa, sampai beliau wirid untuk mewirid Pancasila ini, alhamdulillah memberikan manfaat. Bukan tidak ada pada saat itu banyak sekali ulama-ulama, aliran-aliran pergerakan Islam yang menginginkan negara Islam. Tetapi dikasih pengertian oleh Mbah Hashim Asy'ari, kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahwa kita tidak perlu membentuk negara Islam. Karena apa? Ya karena negara ini dibentuk, diperjuangkan, dimerdekakan bukan hanya oleh Islam, tetapi oleh penganut agama lain pun sama berjuang. Mau dikemanakan mereka? Maka kita bersama-sama membangun. Dan sebagaimana telah diketahui, kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai NU Muhammadiyah mengambil iktibar daripada Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika membentuk negara Madinah, yaitu lewat Piagam Madinah yang mempersatukan seluruh elemen bangsa saat itu tanpa mengenal agama, ras, suku, dan lain-lain. Agama Islam memang mayoritas waktu itu, tetapi tidak dijadikan sebagai negara Islam. Itulah ijtihad Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang juga dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ideologi-ideologi lain yang mencoba diterapkan di Indonesia atau dipaksakan untuk diterapkan itu bakal gagal. Contohnya adalah
Ideologi Islam, Negara Islam Indonesia NII, DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo itu juga gagal. Karena ya itu tadi, akan menjadikan negara ini milik Islam. Sementara agama lain akan dipinggirkan. Betul? Maka ini tidak cocok dengan Indonesia, tertolak, maka hancur. DITI hancur, berhasil dibasmi. Idenya bagus bagi umat Islam, tetapi tidak bagus bagi negara Indonesia. Ini cocok bagi negara yang hanya satu agama. Silahkan mau bikin negara Islam. Tetapi negara satu agama pun alirannya beda-beda lagi. Islam menurut aliran ini beda dengan negara Islam menurut aliran ini. Menurut Syiah begini, menurut Sunni begini. Menurut fundamentalis begini, menurut konservatif begini. Menurut aliran ortodok begini, modern begini. Maka yang satu agama pun ketika akan menerapkan negara Islam akan perang saudara. Contohnya di Timur Tengah, betul? Satu agama tapi perang terus, perang saudara terus. Kemudian ada lagi komunis, ideologi komunis yang coba diterapkan oleh DNID itu juga gagal, berhasil dibasmi oleh Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan-kekuatan mengganti Pancasila, mengganti ideologi yang ada ini dengan Islam terutama masih terus berjalan, masih terus diperjuangkan. Dan mereka tidak ada kapok-kapoknya, tidak ada nyerah-nyerahnya. Karena apa? Karena dibungkus dengan ayat dan hadis, seolah-olah inilah ajaran agama paling benar. Padahal tidak begitu. Orang-orang NU pun punya Al-Quran dan hadis, tidak menjadikan negara Islam ini sebagai yang paling benar. Tetapi orang-orang ini kekeh, egois, ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Siapa itu? HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka tidak akan pernah memahami sejarah. Mereka tidak akan pernah berkaca pada DITI. Mereka tidak akan pernah mempelajari Piagam Madinah. Itu semua nonsens, salah, tidak ada dalam kamus kita. Yang ada kitalah yang paling benar. Inilah kegilaan atau keegoisan, kengototan orang-orang yang merasa benar sendiri, yaitu HTI. Jadi ketika pemerintahan Megawati, SBY yang lagi kenceng-kencengnya itu, mereka terus mendoktrin warga negara Indonesia untuk menyetujui ideologi negara itu adalah negara Islam. Indonesia ini harus menerapkan khilafah Islamiyah. Lah logikanya kan gampang saja. Kalau menerapkan negara Islam berdasarkan agama Islam, maka bagaimana dengan agama lain? Apakah akan terima? Apakah Kristen akan terima? Apakah Hindu, Buddha akan terima? Aliran-aliran agama lain akan terima? Tentu saja tidak akan terima, dan ini mengundang perang saudara. Nah, ini bodohnya mereka ini. Sudah jelas-jelas mengundang perang, itu dikampanyekan terus. Ini kan bahaya. Maka puncaknya adalah pada zaman Jokowi, HTI bersama dengan FPI yang sama-sama mengkampanyekan khilafah Islamiyah, syariah Islam, NKRI bersyariah, itu sama saja dengan ingin mengganti Pancasila dan ingin mengobarkan perang saudara. Maka tindakan ini, kampanye ini, dakwah ini, sosialisasi ke masyarakat seperti ini berbahaya. Maka kemudian pemerintah membubarkan dua organisasi berbahaya ini, HTI dan FPI, Front Pembela Islam. Sudah, itu zaman Jokowi sudah lenyap semua, sudah almarhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah pembubaran itu tindak lanjutnya tidak ada. Jadi walaupun organisasinya tidak ada dibubarkan, mereka bebas berkeliaran mengadakan pengajian-pengajian, mengadakan liko-liko istilah mereka, kajian-kajian, penyuluhan-penyuluhan, dakwah, ceramah dan lain sebagainya, untuk tetap pada kegiatan awalnya itu, yaitu mengkampanyekan negara Islam
mengkampanyekan khilafah Islamiyah, mengkampanyekan NKRI bersyariah, menjauhkan Pancasila dari pemahaman warga negara Indonesia, menggantinya dengan pemahaman Islam. Yang lebih bahayanya lagi, mereka mengatasnamakan inilah ajaran agama Islam secara umum. Padahal aslinya inilah ajaran agama Islam model kami. Ikutilah. Itu curangnya mereka. Ajaran agama Islam model NU tidak mereka kampanyekan karena bukan misi mereka. Model Muhammadiyah tidak, model kami. Model mereka itu adalah impor daripada Timur Tengah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut harimau disangka kucing. Jadi masih bersambung dengan pernyataan Menteri Agama kemarin, pemerintah sering salah melihat, salah mendeteksi. Kelihatannya kucing, ternyata harimau. Maka dibiarkan saja dia berkeliaran di rumah. Wong itu cuman kucing kok. Ternyata aslinya adalah harimau. Dia bisa menerkam pemiliknya, bisa menerkam orang-orang rumah, bisa membuat kegaduhan, keonaran, membunuhi orang dan lain-lain. Tetapi karena anggapannya jangan mengharimaukan kucing dan jangan mengkucingkan harimau, maka HTI ini adalah kucing. Jangan mengharimaukan, biarin saja, gak apa-apa kok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dampak dari policy ini, kebijakan ini yang tidak waspada ini dari pemerintah, terutama pemerintahan baru ini Prabowo Subianto, maka HTI ini leluasa bergerak. Dan para penganutnya, pendukungnya itu yang sudah terinfiltrasi, terpengaruh doktrin HTI dalam pengajian-pengajiannya bahwa Islam yang benar itu adalah Islam bersyariah, negara Islam khilafah Islamiyah, maka lambat laun warga negara Indonesia ini akan mengabaikan Pancasila dan memimpikan khilafah Islamiyah walaupun mereka berKTP Indonesia. Ini yang disebut harimau. Dan pemerintah tidak sadar ini, tidak waspada ini. Mungkin tidak tahu juga karena tidak mengambil tindakan apa-apa. Maka orang-orang HTI ini ada di semua lini. Di dunia pendidikan, di birokrasinya, pelaksana pendidikannya, kasihnya mungkin, kemudian di ketenaga kerjaan, kemudian di kesehatan, kemudian di badan-badan milik negara, BUMN, dan lain-lain, bahkan sampai masuk pada badan riset nasional, bahkan pula bisa sampai kepada TNI dan Polri. Ini kan ceroboh, pemerintah ceroboh, pemerintah gegabah, melihat harimau tapi disangkanya kucing. Kan bodoh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan ini, penguasaan orang-orang penting di NKRI ini oleh HTI, pakar-pakar yang sudah beralih menjadi HTI, menjadi pengusung khilafah Islamiyah, orang-orang cerdas, orang-orang militer dan lain sebagainya, maka ini menunggu kehancurannya saja. Menunggu suatu mosi, demonstrasi untuk tegaknya khilafah Islamiyah. Bahkan bukan tidak mungkin setelah mereka menguasai DPR, maka akan menjadikan negara ini menjadi negara Islam. Dan bagaimana dengan nasib agama lain? Ya dipinggirkan. Mereka akan mengganti orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang memegang peranan kunci, peranan penting di pemerintahan dengan orang-orang mereka yang bervisi misi khilafah Islamiyah. Mengganti para menteri dengan orang-orang khilafah Islamiyah HTI. Mengganti para atase khilafah Islamiyah. Mengganti para pati panglima tinggi dengan orang-orang khilafah Islamiyah. Dengan demikian lambat laun mereka semua akan menjadikan negara ini negara Islam di bawah kepemimpinan khalifah. Dan kemudian efek lanjutannya adalah demonstrasi besar-besaran. Orang-orang yang tidak setuju dengan khilafah Islamiyah ini akan menentang. Di antaranya oleh agama lain dan aliran-aliran lain yang didiskriminasi atau didiskreditkan, dipinggirkan. Maka dari situlah akan muncul fotokopi Suriah, fotokopi Irak,
fotokopi Iran, fotokopi Mesir, dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang selalu kisruh dalam perebutan kekuasaan. Mau seperti itu. Itulah jalan yang bakal ditempuh jika kita membiarkan harimau ini. Contoh sederhana adalah dalam tanda kutip menari-narinya orang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN itu kan badan negara, dibiayai oleh negara dan disumpah berdasarkan kesetiaan kepada NKRI. Tetapi orang-orang HTI ini ya enjoy-enjoy saja. Aman-aman saja mereka mengatasnamakan HTI, berbicara khilafah Islamiyah, bahkan dengan bangga mengatakan saya dari BRIN. Ini kan bodoh, pemerintah bodoh yang membiarkan harimau itu masuk pekarangan rumahnya. Ini juga bisa diartikan bahwa orang-orang sekitaran BRIN dan atasannya itu pun ya sudah satu faham. Jadi silahkan, akeh koncone, banyak temannya di situ sehingga boleh-boleh saja. Itulah fenomena yang membahayakan eksistensi Pancasila dan negara ini dan terus dibiarkan. Lalu siapa yang akan peduli kalau begitu? Jadi orang BRIN yang bernama Profesor Dr. Ing Fahmi Ahmar ini selalu mengisi acara-acara HTI, mengkampanyekan khilafah Islamiyah dengan bangga mengatasnamakan atau mengalamatkan diri dari BRIN. Ini kan aneh. Ini kan pelecehan luar biasa. Tetapi dibiarkan kan. Mana ini pemerintahan Prabowo? Mana ini Menteri Agama? Tidak ada suaranya. Dan fenomena seperti ini akan berulang di lembaga lain. Mereka yang dari misalnya Departemen Pendidikan Nasional akan mengisi kajian tentang khilafah Islamiyah mengatakan saya dari Departemen Pendidikan Nasional bagian ini. Kita penting khilafah Islamiyah. Dan itu karena atasan-atasannya di Departemen Pendidikan Nasional juga banyak HTI diperbolehkan. Yang lebih berbahaya lagi nanti dari Kementerian Dalam Negeri bicara khilafah Islamiyah. Dari Kementerian Pertahanan Nasional bicara khilafah Islamiyah. Bahkan dari unsur TNI Polri bicara khilafah Islamiyah dan boleh-boleh saja dengan bangga mengatakan saya dari kepolisian dan saya setuju khilafah Islamiyah. Ke depan kita akan jadikan Islam ini sebagai pedoman di negara kita. Nah, hal-hal seperti ini apakah sudah diantisipasi oleh pemerintahan Prabowo? Apakah harimau ini masih dianggap kucing? Apakah mau nyantai-nyantai saja? Wallahu a'lam. Kita sebagai warganet hanya bisa menyuarakan. Tetapi keputusan terakhir apakah akan memberantas HTI dan FPI ini ataukah tidak membiarkan seperti ini? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Idealnya kan ya dibatasi geraknya lah. Diadakan litsus apakah masih mengadakan ini atau tidak. Ditanyai, diturunkan pangkatnya dan lain-lain. Itu kalau mau melakukan usaha atau tindakan preventif. Kalau tidak mau, ya alamat yang tadi itu akan meluas virus ini. Menjangkiti semua birokrat-birokrat negara Republik Indonesia dan tunggu suatu saat akan dijadikan negara Islam bahkan dari dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian mudah-mudahan jadi perhatian kita semua tentang kewaspadaan ini. NU tetap konsisten memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan agar tidak bisa digoyahkan oleh ideologi lain dan tetap sebagai ideologi yang menjadi dasar pijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.